Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi, masih bersama dengan Pak Ardi di jam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anakku? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Jangan lupa sarapan pagi dan berolahraga, biar tubuh kita sehat, kuat, dan penuh semangat dalam belajar. Pak Ardi ingatkan kembali, sebelum melakukan aktivitas, rapikan dan bersihkan tempat tidurmu. Karena memulai hal yang kecil dulu, baru bisa melakukan hal yang besar. Hal kecil aja tidak bisa, apalagi hal yang besar. Maka dari itu, cepat rapikan dan bersihkan tempat tidurmu. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini adalah membuat cerita fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membuat penokohan atau menentukan tokoh-tokoh, watak, sifat, amanat, pesan moral yang terkandung dalam cerita fiksi. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan cerita fiksi, antara lain yang pertama, menentukan tema dan judul berdasarkan pengalamanmu. Yang kedua, menentukan tokoh. Di dalam tokoh harus disebutkan ya, tokohnya protagonis atau antagonis, dan juga sifat-sifatnya, yang pasti ada yang baik dan yang jahat. 3. Menciptakan konflik atau permasalahan. Dalam sebuah cerita itu pasti ada konflik atau permasalahan, biar ceritanya menjadi menarik. 4. Mengurutkan pengalaman menjadi alur awal, tengah, dan akhir. Nah, yang kelima, mengembangkan alur menjadi sebuah cerita. Itu tadi ya, langkah-langkah membuat cerita fiksi. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas tentang tema cerita. Tema itu bisa tentang keluarga, persahabatan, alam, tentang anak-anak, tentang pantang menyerah, tentang berusaha, tentang pekerjaan, banyak ya tema itu. Judulnya jangan lupa kasih ya, judulnya bisa kelinci dan kura-kura, atau nelayan yang baik hati, petani yang baik hati, petani yang giat bekerja. Banyak. Kalian tentukan temanya dulu, baru judulnya. Selanjutnya adalah menentukan tokoh. Contoh, tokohnya kelinci kalau kita menulis fabel ya, atau kura-kura. Bisa juga tokohnya manusia seperti Nobita, Doraemon, Suneo, Giant, David, Johnny. Banyak ya, tokohnya terserah kalian. Selanjutnya alur. Nah, kalian buat ceritanya itu alurnya maju, mundur, atau campuran. Kalau maju itu dari awal hingga akhir. Kalau mundur menceritakan masa lalu, terus kembali ke awal. Kalau campuran tuh bolak-balik dari awal bisa, terus dari belakang masa lalu bisa, dibolak-balik itu campuran. Jangan lupa latar ceritanya, di mana, di pegunungan, di sekolah, di sawah, di laut, di pantai, atau latar waktunya pagi, siang, malam, jam 9 pagi, jam 10 malam. Nah, itu latar juga ya, ingat. Nah, info penting juga, kalian buat paragraf pertama yang menarik. Nah, contohnya David berlari semakin kencang, tak peduli jalan yang semakin berliku, itu membuatnya tersesat. Yang penting selamat, David tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tiba-tiba saat keluar dari supermarket, seorang satpam menghampirinya dan menyuruhnya ikut ke kantor polisi. Nah, harus bikin debar-debar dulu atau yang menarik. Tidak lupa juga akhir cerita atau ending cerita harus menyentuh. Nah, ada pesan moral di dalamnya. Caranya apa? Kalian baca lagi setelah membuat cerita. Bahasa atau tulisan yang salah kalian ganti atau diedit. Nah, berikut ini adalah contoh cerita fiksi Semut dan Belalang.
Kalian bisa membuat cerita fabel ataupun cerita manusia. Itu tadi ya penjelasan singkat dari Pak Ardi. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami dan bisa membuat cerita fiksi. Saatnya mengerjakan tugas. Baiklah anak-anakku, sekarang buatlah sebuah cerita fiksi. Pilih salah satu tema berikut ini. Yang pertama, petani yang cerdik. Yang kedua, pandai besi yang sabar. Ketiga, penyelam yang ulet. Lalu jangan lupa pastikan dalam dongengmu harus ada tokoh utamanya, tokoh tambahannya, pesan moralnya, dan alur yang mengalir dengan baik. Ingat, latar tempatnya jangan lupa juga ya. Kalian pilih temanya, lalu tentukan judul buat cerita. Boleh cerita fabel ataupun cerita tentang manusia. Selamat mengerjakan anak-anakku. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Jangan lupa memakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Ingat, tetap tersenyum dan bahagia. Sebab senyum dan bahagia adalah obat penangkal virus corona. Jangan lupa yang belum mengumpulkan tugasnya, segera kumpul tugas-tugasnya. Karena tugas adalah sebagian dari tanggung jawab. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.